Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Zakiful Ghafur, penyuluh agama non PNS Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Penegakan Hukum tentang Larangan Pelepasan Balon Udara pada Momentum Syawalan di Kota Pekalongan. Sebagai pendahuluan, Syawalan merupakan tradisi masyarakat Kota Pekalongan, khususnya daerah Krapyak Kota Pekalongan, yang dilaksanakan pada hari ke-8 setelah Idul Fitri. Hal yang paling menarik dalam pelaksanaan tradisi ini adalah dibuatnya robes raksasa yang kemudian dipotong oleh wali kota dan dibagi-bagikan kepada para pengunjung. Di kawasan Kota Pekalongan yang lain, merayakan Syawalan identik dengan melepaskan balon udara yang dilengkapi dengan petasan. Sehingga di pagi hari pada momentum Syawalan, langit Kota Pekalongan terlihat ratusan balon udara dan terdengar silih bergantinya dentuman petasan layaknya di medan peperangan. Situasi yang seperti itu menimbulkan rasa sukacita dan kepuasan tersendiri bagi warga yang menyukainya. Dampak negatif dari pelepasan balon ini antara lain rusaknya atap rumah warga, tersangkutnya balon di kabel listrik atau menara sutet, terganggunya transportasi udara, dan lain-lain. Padahal untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, pemerintah telah menerbitkan peraturan, di antaranya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana penegakan hukum tentang pelarangan pelepasan balon udara pada momentum Syawalan di Kota Pekalongan tersebut dilaksanakan? Yang kedua, sejauh mana peran penyuluh agama Islam Kota Pekalongan dalam penegakan hukum tentang pelarangan pelepasan balon udara tersebut? Kota Pekalongan adalah kota kecil yang memiliki acara kebudayaan seperti tradisi lopis raksasa dan melepas balon udara pada setiap momentum Syawalan. Balon udara biasanya diterbangkan beberapa hari pasca Lebaran dan puncaknya ketika momentum Syawalan. Balon udara terbuat dari plastik atau kertas dan dilengkapi dengan petasan. Biasanya balon tersebut dilepas pada pagi hari melalui media tunggu tradisional. Semakin besar bentuk balon udara dan semakin keras bunyi petasannya, maka menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga yang menerbangkannya. Peraturan balon udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat. Di dalam peraturan itu dijelaskan diantaranya balon warnanya harus mencolok, yang kedua ukurannya maksimal 7 meter, tinggi terbang maksimal 150 meter, dilengkapi tali yang ditambatkan. Jadi balon tidak boleh dilepas liarkan, tidak dilengkapi bahan yang mengandung api atau bahan peledak. Kemudian harus melalui pengawasan pihak terkait. Kemudian yang terakhir di dalam peraturan itu ada sanksi bagi yang menyimpan adalah pidana 2 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Penegakan hukum balon udara. Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat atau orangnya. Penegak hukum dalam arti sempit, aparatur penegak hukum dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan dan lain-lain. Pemerintah Kota Pekalongan memberikan himbauan
kepada masyarakat agar tidak menerbangkan balon udara. Kaitannya dengan pelepasan balon udara di Kota Pekalongan, pemerintah Kota Pekalongan sendiri memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak menerbangkan balon udara secara liar. Pemerintah Kota Pekalongan menyosialisasikan bahaya penerbangan balon baik melalui media sosial maupun sosialisasi hingga ke kelurahan-kelurahan. Kemudian selain itu, Satpol PP, TNI, Polri, dan perangkat kelurahan maupun kecamatan setempat secara intens melakukan razia. Alhasil 137 balon udara liar, 393 petasan, dan 14 tungku yang akan digunakan untuk menerbangkan balon berhasil diamankan. Tradisi yang telah mengakar ini oleh pemerintah Pekalongan dialihkan dengan festival balon udara yang sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian peran penyuluh agama Islam. Tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Penyuluh agama Islam menggunakan metode secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan kelompok sasaran untuk membimbing masyarakat agar mematuhi himbauan pemerintah tentang larangan pelepasan balon udara. Penyuluh agama Islam memanfaatkan media sosial juga sebagai sasaran tidak langsung dengan cara turut menyebarkan flyer-flyer melalui status atau grup WA maupun Facebook. Penyuluh agama Islam juga turut mensosialisasikan dan mengajak jamaahnya untuk mengetahui bahaya dari pelepasan balon udara liar. Kelompok sasaran penyuluh agama Islam yang pertama diantaranya Majelis Taklim Rotibul Kubro Kertoharjo, Musola Husnul Khotimah Uripan Kidul, TPQ Batik Waran Keradenan, dan Musola Darun Najah Duet. Sebagai penutup, pemerintah Kota Pekalongan, aparatur penegak hukum atau petugas gabungan Kota Pekalongan telah melakukan penegakan hukum, namun hanya sebatas upaya mencegah, belum sampai pada pelaksanaan sanksi, sehingga pelepasan balon udara di Kota Pekalongan belum dapat 100% dihilangkan. Yang kedua, penyuluh agama Islam juga telah melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi informatif dan edukatif, berupa mengajak jamaahnya untuk mengetahui peraturan dan bahaya dari balon udara secara liar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.